lagi malam hari ini. Saya tetap berharap yang terbaik untuk Anda. Semoga Anda tetap sehat dan semangat menyambut hari-hari ke depan. Ayo, kemarin tidak sengaja saya tergeser komennya, jadi saya tidak melihat pertanyaan, saya tidak melihat komentar di sana. Barangkali malam hari ini sudah ada pertanyaan, Coach. Masih belum ada pertanyaan ini karena kayaknya sudah pada mengerti semua. Silakan teman-teman, bertanyalah. Coba barangkali kegeser lagi nih, coba saya lihat. Oke teman-teman, ada yang bertanya, harus bertanya biar jauh lebih paham tentang 3i Network. Ya. Work from home bukan berarti kita benar-benar berdiam diri di rumah dan hanya diam saja. Tapi work from home kita adalah bekerja dari rumah. Artinya ya kita mengerjakan tugas-tugas kita, pekerjaan kita, tapi bisa dari rumah. Makanya teman-teman yang belum benar-benar mengerti tentang 3i Network, baik itu di investmentnya, insurance, maupun marketing plan, silahkan bertanya, nanti Ibu Eri dan saya akan membantu untuk menjawab. Ya, saya akan kasih waktu 5 menit lagi untuk ada sesi pertanyaan. Ya, silakan, karena saya pikir Anda sudah mengundang calon. Ada nih, ada yang ada. Katanya bingung mau nanya apa. Bingung. Bingung mau nanya apa. Ini dari Bali, Ibu Sutirniari Ucik ini dari Bali. Bingung mau nanya apa katanya. Saya tanya Bu Nyoman, Mbak Nyoman, engken kabare beci-beci je. Harus dahsyat, harus hebat. Ya, Bali luar biasa, Bandung luar biasa. Oke, ini ada yang bertanya nih, Bu Eri, dari Kim Diki Abdul Rahman. Hai Kim Diki. Bu Leader, gimana cara menyikapi orang yang gagal paham tentang 3i? Jadi menyikapi orang yang gagal paham tentang 3i, bagaimana menyikapinya? Orang yang gagal paham tentang 3i, Anda harus follow up dia. Anda harus follow up orang yang bersangkutan. Datengin dia, bikin sharing sama beliau. Enggak mudengnya di mana, enggak ngehnya di mana. Karena gini, saat kita menerangkan 3i Network, kita udah nerangin udah paling keren banget, terangin semuanya. Saya kasih tahu Anda, tidak 100% orang menangkap dengan sungguh. Ya. Tapi mungkin orang itu saat itu joinnya mungkin entahlah, dia terpesona dengan Anda atau apapun, pada akhirnya join. Nah, kelemahan kita kadang-kadang setelah orangnya join, kita submit, transfer uangnya, kita tidak follow up lagi kepada yang bersangkutan. Harusnya langkah selanjutnya adalah kita datengin lagi orang yang bersangkutan, seperti halnya waktu kita prospek di awal. Prospek di awal tuh kan kita teleponin, kita datengin ke rumahnya kan, pas udah gabung hilang dah gitu ya. Nah, seharusnya setelah mereka gabung, datengin lagi. Apa yang bisa saya bantu untuk Anda? Bantu mereka untuk bikin daftar nama, 5 langkah sukses. Saya yakin leader Anda sudah menjelaskan bahwa saat orang bergabung itu orang harus dipandu, dikawal untuk mereka bisa membuat impiannya, membuat dream book, kemudian membuat daftar nama, bagaimana membuat janji prospek, kemudian follow up, dan kemudian hadir di pertemuan. Memang tidak semuanya bisa langsung ngeh seperti kita ngeh. Saya aja sadar diri loh, saya ngeh 3i, saya benar-benar 3i Networknya itu setelah 6 bulan mengerjakan. Jadi 4 bulan, 5 bulan saya diem aja ya, meskipun udah diterangin. Kemudian saat saya mengerjakan pun, saya mengerjakan hanya yang ngerjain aja. Tapi setelah itu, setelah berjalan saya tambah mengerti. Kenapa saya tambah mengerti? Karena saya datang ke pertemuan. Biasanya orang yang gagal paham adalah mereka yang tidak hadir di pertemuan gitu. Jadi yang gagal paham itu
undang ke BOP online, biarkan mereka bertanya hingga kami bisa menjawab keraguan mereka. Itu aja mungkin Kim Diki, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Oke, Kim Diki, itu cara menyikapi orang yang gagal paham tentang 3i Network, karena memang kalau pertama kali gabung mungkin dia belum semuanya paham, makanya kita harus selalu follow up dia, mengajak dia ke pertemuan. Kalau orangnya mau datang ke pertemuan, terus orangnya mau on system, Yes. saya yakin orang itu lama-lama paham tentang 3i Network dan dia bisa ngegas lebih kenceng. Iya. Tapi orang yang belum paham tentang 3i Network, diajak ke pertemuan gak mau, home sharing gak mau, home prospect gak mau, ya wis, suruh nabung aja yang rajin. Ya. Seperti Sudah. itu. Yes. Ya. Mantap. Oke, ada lagi yang mau nanya? Teman-teman, gimana Kim Diki, sudah puas dengan jawabannya? Kayak kalau udah puas atau belum, silahkan ini ya, ketik lagi ya. Jadi Nanti biar kalau kita tahu. suasana sudah kondusif, kami bikin training di Bandung, ditunggu kehadirannya ya, Bang Diki ya. Oke, silakan. Bapak Nengah Miskin nih. Jenderal nih. Pak Ngah. Jenderal Bali ini, Bapak Nengah Miskin. Bertanya nih Bu. Siap. Bu, bagaimana caranya menghadapi penolakan? Caranya menghadapi penolakan, lakukan aja lagi Pak Ngah. Lakukan terus. Kalau ada yang nolak juga, lakuin lagi. Ada yang nolak, lakuin lagi. Saya yakin setelah yang kesekian, pasti ada yang oke kok. Karena kalau saya berpikir seperti ini, bisnis ini memang pada dasarnya adalah bisnis penolakan. Seperti halnya kalau misalkan kita pergi ke mall, kita suka dikasih flyer kan? Kadang kita suka ambil, kadang enggak. Nah, kita aja suka nolak gitu loh. Apalagi kita berbicara tentang bisnis ini. Yang harus disadari oleh setiap orang, saat kita sudah merekrut orang lain, kemudian orangnya gabung, dikasih tahu bahwa bisnis ini resikonya hanya ditolak. Itu harus diberitahukan di awal. Jadi, saat mereka berbicara ke orang lain, kemudian mereka ditolak, mereka nggak aneh. Karena memang bisnis ini kodratnya adalah ditolak. Gagal dan sukses adalah seperti satu keping mata uang. Kita harus pegang dua-duanya. Ditolak dan join itu hanya seperti satu keping mata uang. Kita harus terima dua-duanya, gitu. Jadi ditolak ada hal yang biasa. Bisnis ini ada bisnis number, hanya masalah angka. Semakin banyak prospek, ya semakin banyak juga Anda akan mendapatkan orang yang closing. Hukum Kalau dadu ya Bu. Hukum dadu, hukum Pareto. Hukum Pareto itu ada 20-80. Jadi saat kita prospek misalkan 10 orang, mungkin hanya 2 loh yang bergabung, 8-nya menolak. Nah, bayangkan kalau Anda hanya prospek 2 orang, kalau dua-duanya nolak, ya selesai sudah. Jadi yang perlu dilakukan adalah lebih banyak lagi prospek, lebih banyak lagi prospek, lebih banyak lagi prospek. Suatu saat pasti kok ada orang yang join. Saya pikir urusan penolakan, seluruh orang yang mengerjakan 3i Network pasti pernah ditolak. Pasti. Jadi yang harus disadari adalah penolakan adalah hal yang memang kita harus terima. Seperti halnya gini, orang hamil, melahirkan, sakit. Nah itu memang orang hamil, orang melahirkan, ya sakit. Nah sama seperti itu. Itu sebuah kodrat yang kita tidak bisa hindarin. Setiap Anda prospek, hati-hati. Setiap itu juga Anda akan menemui 2 jawaban, ditolak dan join. Dan Anda harus terima dua-duanya. Sabar saja, jalan saja. Siapa tahu Anda bergerak di orang ke-10, kalau Anda berhenti di orang ke-5, Anda tidak menemukan orang yang closing. Tapi kalau Anda jalan lagi, prospek lagi, ketemu di angka orang ke-9, mungkin dia yang akan join. Itu aja Pak Ngah, semoga bisa membantu dan tetap semangat. Oke, jadi intinya kalau saya lihat adalah bahwa cara menghadapi penolakan adalah kita sering-sering prospek. Karena kalau kita kagak prospek, ya kagak pernah menghadapi penolakan. Begitu ya, Jenderal Panengah. Tetap semangat dari Bali. Luar biasa. Ada pertanyaan lagi nih dari Sagini nih. Bu, Sagini ya.
Bagaimana caranya meyakinkan orang untuk ikut BOP online katanya? Bagaimana cara Anda meyakinkan orang untuk ikut BOP online? Di Ya. telepon. Jangan di WA. Jangan di WA ya. Kalau Anda telepon seperti gini loh, Anda lebih Anda lebih sopan. Anda lebih terkesan untuk lebih semangat ngajakinya, lebih serius ngajakinya. Kalau cuman WA aja, orang bisa nggak baca selesai. Tapi saat Anda menelepon orang tersebut, Anda bisa tularkan energi yang luar biasa. Anda bisa bicara seperti ini, "Hey, halo temanku, gimana kabarnya? Wah, COVID seperti ini nih. Ayo daripada diem, daripada pusing, daripada khawatir untuk sesuatu yang kita tidak pernah tahu kapan ada ujungnya, yuk kita nonton bareng-bareng yuk. Nanti di BOP online ada seseorang yang luar biasa loh, seorang ibu rumah tangga, tapi beliau bisa punya penghasilan 50 juta per bulan dari bisnis 3i Network. Yuk sama-sama nonton bisnis ini, sama-sama nonton bareng-bareng saya. Karena apa? Karena kamu adalah orang terdekat saya. Kamu adalah orang terdekat saya, jadi saya sangat peduli sama kesuksesan kamu. Yuk kita bisa sukses bareng-bareng. Mana FB kamu saya invite langsung ya. Nanti kalau sudah approve, kamu approve ya, join ke grupnya. Anda bisa bersemangat bercerita kepada yang bersangkutan. Kalau Anda ngundangnya hanya chatting aja, dia bisa baca, dia bisa taruh. Kan kita juga suka kayak gitu ya. Kalau diminta, yuk diundang ke sana, kita bisa baca doang. Oh oke, ya udahlah nanti gimana nanti aja kalau gua mau taruh. Tapi kalau ditelepon kan beda ya. Jadi ditelepon dan saya sudah share di BOP online juga bagaimana cara untuk mengundang. Itu aja Pak Bu Sagini ya, semoga bisa jawab. Tetap semangat Bu Sagini dari Singapura ya, mantap luar biasa. Jadi intinya Bu Sagini, caranya untuk bisa mengajak online adalah menelepon ya, karena dengan menelepon itu kita bisa memberikan edifikasi ya lebih bagus lagi. Oke, ada dari Muhammad Fajar nih Bu Eri. Siap. Bagaimana cara dan trik agar mendapatkan closingan dengan mudah? Cara dan triknya nih biar dapat closingan dengan mudah. Pakai trik ya. Sebenarnya Fajar, ini Fajar yang harus jawab dan teman-teman juga yang harus jawab. Bagaimana bisa nge-closingin orang? Yang perlu Anda ceritakan adalah, yang perlu Anda ingat adalah apa motivasi Anda saat ikut bisnis ini. Itu yang Anda ceritakan. Hingga kesaksian Anda itu yang akan lebih mendekat kepada dia. Waktu saya closingin orang, saya hanya cerita, saya harus nabung karena saya punya anak. Suatu saat anak saya mau kuliah. Kalau saya nggak nabung, saya nggak punya uang. Masalah yang saya hadapi, saya ceritain ke calon prospek saya. Hingga calon prospek saya mendapatkan pendekatan yang dekat. Jadi tidak perlu bercerita kayak menteri keuangan, NAB sekarang sekian, manage fund di mana, nggak usah cerita lebay-lebay. Ceritalah soal diri Anda. Karena orang yang Anda ajak mengenal diri Anda dengan baik. Jadi motivasi Anda lah yang akan mengclosingkan orang itu. Dan saya kasih tahu lagi, keyakinan Anda lah yang akan membuat dia closing. Kalau Anda pun masih belum begitu yakin tentang bisnis ini, belajarlah lebih banyak. Karena orang closing bukan gara-gara CAR. Orang closing bukan gara-gara 3i Network. Orang join karena Anda. Taruh kata nih, saya punya bonus udah bagus. Kemudian saya pergi ke Cianjur, and then saya bagiin statement bonus saya. Halo, ini ikutan bisnis ini bonusnya udah hebat nih, bonus saya udah bagus nih, bonus saya udah 50 juta. Apa yang orang bilang tentang saya? Gila nih orang, nih pembohongan nih pasti, mau nipu gua. Jadi sebetulnya Anda tidak perlu cerita orang lain dulu. Anda berceritalah soal motivasi Anda ikut bisnis ini, karena itu yang membuat orang join.
Dan untuk membuat Anda lebih pintar untuk berbicara, Anda bisa belajar lewat BOP online, Anda bisa belajar lewat grup nasional, Anda bisa belajar di kaca, Anda bisa rekam suara Anda. Bagaimana? Anda cukup menarik nggak nih ngomongnya? Anda bisa rekam suara Anda. Wah, saya lemahnya di sini. Kalau Anda tidak pernah melakukan latihan, ya tidak pernah bisa jadinya. Seperti halnya petinju. Petinju disebut juara kalau dia ada di ring, tapi sebelumnya dia melakukan latihan. Jadi, anggap saja bila banyak orang yang menolak Anda, anggap Anda sedang latihan. Orang belum closing, ya udah, anggap aja sedang latihan. Karena bisnis ini tidak ada rahasianya. Rahasianya cuma lakukan saja lebih banyak. Karena bisnis ini hanya masalah angka. Itu saja. Fajar, semoga membantu dan tetap semangat. Oke, begitu Muhammad Fajar. Kalau saya sih calon prospeknya suruh milih, Pak. Bapak milih mana? Kalau tangan kiri saya pendaftaran 3i, kalau kanan saya golok. Nah, Bapak tinggal pilih yang mana. Gitu, Pak. Enggak. Iya, garansi Oke. aja. Jadi Garansi. intinya kata Bu Eri adalah people join you, ya. Yes. Karena people join you, people tidak join karena 3i Network-nya, karena mereka baru kenal dengan 3i Network. Mereka join karena mereka percaya kepada Anda. Intinya dari mana jadinya? Kitanya harus yakin, kitanya harus tenang, Ya. kitanya harus pintar, kitanya harus mau belajar. Dan Itu, menguasai ya. jadi menguasai. people join you, not 3i Network. Begitu Muhammad Fajar. Jadi cara yang mudah adalah kitanya. Ya, kitanya memang harus mumpuni dulu. Lah, cara mumpuninya belajar. Oke? Harus selalu belajar, ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Bentar. Ini dari Kim Diki, terima kasih banyak Bu Leader. Sama-sama. Oke, Kak siap Diki. follow up. Oke, Mimi Mia nih mau semangat besarkan jaringan di Papua, mantap. Ada Bapak Irwan Selancar juga nih. Waduh, apa kabar Bapak Irwan? Kang Irwan. Luar biasa. Ini kemana saja? Always under Raja Wali Kang Irwan. Ya, Pak Suherlan juga memberikan komentar, pertemuan ada hal yang terpenting. Yes. Ya. Karena nyawa dari networking adalah pertemuan. Iya, kalau tidak bisa bertemu one on one, kita kan bisa bertemu di udara katanya ya, ada lagunya. Oke. Ini Kim Diki Abdurrahman katanya puas coach. Siap. Jos. Oke, Anda puas, saya lemas. Oke, ada lagi teman-teman? Biar lebih ini ya, biar lebih yakin lagi kita menjalankan bisnis 3i ini di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan untuk semua orang. Ya, jadi teman-teman kalau ada yang bilang bahwa ini 3i Network sekarang lagi nggak bagus, NAB-nya turun lah, ada inilah, ada itulah, bahwa semuanya ini lagi nggak enak lah. Memang lagi nggak enak. Semua bidang bisnis apapun memang tidak enak. Ya, jadi ya kita semua hadapin, jangankan bisnisnya, orang badan kita aja sekarang nggak enak. Coba teman-teman rasakan, batuk sedikit aja stres loh. Parno. Benar? Ya. Parno loh. Badan panas sedikit aja parno. Iya kan? Padahal badan panas dikit itu gara-gara sariawan. Asik. Tapi kitanya udah parno. Ya, memang sekarang ini lagi nggak enak semuanya. Jadi tetap semangat. Makanya kenapa kita ada FB Online SR Raja Wali adalah untuk tetap memberikan semangat, memberikan kehidupan untuk Ya. bisnis kita. Ya. Oh, ini Bams Pamungkas moal ngejar sanajan ditolak. Asik. Prospek aja, cerita aja. Oh, Iya. mantap. Bisa, kudu bisa. Nah, eta. Ya. Oke, ada lagi nih pertanyaan dari Nadia Liesti. Hai Nadia. Nadia Liesti ya. Halo. Bu, bolehkah kita prospek mitra dengan berbohong? Ih. Kita belum LA, tapi bilangnya sudah LA. Terima kasih. Mangga Bu Eri, jawablah dengan Kayaknya damai. sebelum nanya sama Nadia saya, Liesti. nanya ibunya dulu.
waktu kecil kita udah diajarinya nggak boleh bohong ya. Karena kebohongan yang pertama akan disusul dengan kebohongan selanjutnya, akan disusul dengan kebohongan selanjutnya, disusul lagi dengan kebohongan selanjutnya. Bisnis kalau dimulai dengan seperti itu rasanya nggak asik ya. Rasanya entah, tanyakan aja hatinya, tenang nggak sih kalau bohong? Kalau saya sih enggak. Kalau saya sih enggak. Jadi berceritalah apa adanya. Nggak usah gini. Nggak usah kita harus, saya udah dapat bonus sekian biar orang lain gabung. Nggak perlu kok. Jadilah dirimu yang apa adanya. Bisnis kita udah luar biasa dahsyat. Bisnis kita udah luar biasa dahsyat. Justru kalau kita jujur, justru kalau kita apa adanya, justru kalau kita menularkan antusiasme kita yang luar biasa, mereka tertarik sama kita karena mereka melihat kita serius. Yes. Saya pikir sih seperti itu ya. Karena ya udahlah, kita tanya orang tua juga, namanya bohong kan gak enak ya. Itu aja Nadia, semoga bisa menjawab. Terima kasih. Oke, jadi Nadia, bolehkah kita prospek mitra dengan berbohong? Saya jelas dengan tegas menjawab, tidak boleh alias jangan. Ya, kita harus jujur apa adanya. Kalau kita memang posisi TA ya TA lah. Kalau LA ya LA. Ya, kalau urusan dia mau join atau enggak, ya itu urusan dia. Toh kita hanya mengabarkan kabar baik. Toh kita hanya menawarkan masa depan untuk orang itu. Kalau dia menolak, artinya dia bukan menolak kita. Dia menolak masa depan dia sendiri, ya kan? Tapi kan ini bohongnya buat kebaikan, Bu Eri. Ya, teman-teman, kebaikan buat siapa? Ayo. Kebaikan buat siapa? Dan ingat, Tuhan nggak mau tahu yang namanya bohong, tetap we dosa. Ya kan? Masa kita gabung di 3i Network bukannya tambah baik malah tambah banyak dosa? Asik. Kan kagak mau. Ya. Jadi intinya tidak boleh berbohong. Bohong ada lagunya. Oke, Nadia Listi, Iya, kamu tetap jawab. semangat. Ya, jujur, integritas itu yang terpenting. Oke. Oke, kita lihat lagi Bu Eri. Ya, ada lagi kah pertanyaan? Kata Martin Adinugroho dari Purwokerto ini, mantap. Langsung ditolak nggak apa-apa Bu. Kalau PHP gimana Bu? Langsung ditolak nggak masalah Bu. Nggak masalah ya. Kalau PHP gimana Bu? Kalau PHP, itulah kenapa kalau saat prospek ini judulnya kalau pas lagi ketemuan ya. Kalau ketemuan pura-pura kayak taruh flip chart di rumahnya ya. Kalau dia belum gabung nih, pura-pura kayak taruh flip chart di rumahnya. Jadi besoknya Anda bisa punya alasan. Saya mau ke rumah kamu, kemarin flip chart saya ketinggalan. Saya kebetulan ada di jalan ini. Bilang aja jalan yang dekat rumahnya, padahal entah Anda ada di mana. Ya, karena seorang leader harus tetap jaga postur. Jadi Anda bisa datang ke rumahnya untuk follow up, untuk nanya. Ya, barangkali kemarin ada yang lupa saya jelaskan. Barangkali kita bisa ngobrol lagi apa yang bisa saya bantu untuk terangkan lebih banyak gitu loh. Kalaupun dia masih PHP, biarin aja ya. Kemudian besok atau lusanya Anda follow up lagi. Anda bilang seperti ini, Mas Bro, gimana Mas Bro? Yang saya jelasin kemarin, rasanya sih saya yakin Anda bisa sukses loh di bisnis ini. Kalaupun Anda menolak, coba pasti ada teman-teman Anda yang bisa untuk ikut join bisnis ini. Kalau dia bilang tidak, nanti masih PHP, Anda bilang gini, Bro, saya butuh jawaban. Soalnya saya tetap akan melakukan bisnis ini gitu. Saya tetap akan melakukan prospek. Jadi kalau Anda gabung sekarang, Anda masuk tim inti saya. Tapi kalau enggak pun enggak apa-apa bro, kita tetap berteman. Cuman yang sekarang saya close dulu ya, saya anggap aja Anda tidak bergabung. Kalaupun Anda tidak bergabung, tidak masalah juga buat saya, karena saya tetap akan prospek. Gitu aja ya bro, langsung close. Jadi kalau sudah presentasi di follow up yang pertama, follow up lagi yang kedua, dia hanya masih PHP, Anda bilang case close. Kasus ini selesai, saya tidak akan prospek Anda lagi, tapi kita masih tetap akan berteman. Saya anggap Anda tidak join bisnis ini dan saya tetap akan melanjutkan prospek saya. Itu aja.
Oke. Martin, semoga bisa menjawab daripada di PHP-in, ngenes banget ya hari gini Begitu Bapak Martin Adi Nugroho dari Purwokerto. Jadi kalau di PHP-in bolehlah follow up sekali lagi. Ya. Kasih kesempatan. Ya. Kalau tetap PHP ya sudah. Next Ya. aja. Next aja katanya. Next Begitu Bapak Martin Adi Nugroho alias Ipin. Semangat Oke. Roman. Ini ada pertanyaan lagi dari Dewi Endatisa. Oke. Ada Nur Endarara. Ini Dewi Endatista. Oke. Oke, Selamat Mbak Dewi. malam Ibu Eri. Semangat Saya malam. Dewi dari Cisarua, Bandung. Cisarua Bandung ya, Lembang. Lembang Ya, ini apa ya, kabar? Bandung Barat ini. Siap. Bagaimana solusi ngebuang rasa trauma? Terima kasih. Ngebuang rasa trauma. Ini Ibu Dewi Endatisa nih ada trauma nih. Ada trauma ya. Nggak Ada apa-apa. trauma. Wajar Mbak Dewi, kalau orang punya trauma, wajar aja. Yang paling penting adalah jangan berhenti saat Anda trauma. Misalkan gini nih, saya kemarin pacaran nih. Pacarannya pasti sama cowok dong ya, sama cewek lagi ya. Saya pacaran sama cowok. Diputusin saya. Putusin. Trauma dong saya. Gile. Gua rasanya nggak sejelek itu deh lu mutusin gue. Nah, setelah saya trauma, besoknya saya pacaran lagi nih. Masa gara-gara saya pacaran kemarin sama cowok diputusin terus besoknya saya pacaran sama cewek? Kan kagak juga. Tetap aja pacaran sama cowok. Jadi aja saya ketemu si ganteng ini yang cerewet Kot Sugih ini. Yang jadi suami saya sekarang. Jadi, bagaimana cara menghilangkan trauma? Ngebuang rasa trauma. Ngebuang rasa trauma, lakukan. Join aja. Gitu. Anda harus periksa traumanya kemarin kenapa. Jangan jadi bodoh. Jangan jadi bodohnya gini loh maksudnya. Saya ikut investasi yang kayak gini. Wah, sama aja nih. Ini juga kan investasi. Pasti sama aja nih bodong. Nah, Anda harus cerdas. Kemarin waktu trauma diperiksa dulu urusannya kemarin kenapa. Barangkali aja kemarin ikutan investasi. Kagak lihat-lihat ada OJK-nya atau enggak. Gara-gara dikasih iming-iming. Di sini kasih taruh duit 1 juta. Bulan depan jadi 1.600.000. Ikutan. Nah, terus Anda trauma gara-gara itu. Kan jadinya bodoh kalau menolak 3i Network. Karena 3i Network sama yang membuat Anda trauma sebelumnya, itu kan hal yang berbeda. Jadi kalau saya bilang, cermati dulu Anda traumanya kemarin kira-kira bikin salahnya di sebelah mana. Gitu loh. Kemarin bikin salahnya di sebelah mana. Dan Anda sadari diri bahwa, oke, saya salahnya di sebelah sini. Dan kemudian anggap yang sekarang ini yang kemarin dijadikan pembelajaran untuk melangkah di hal yang mungkin hal yang sama. Tapi kayak gini lah, kayak kopi nih. Ada namanya kopi kapal api, ada namanya kopi ABC, ada namanya kopi McD, ada namanya kopi KFC. Gara-gara, maaf kata, saya sakit perut gara-gara saya makan kopi kapal api. Apakah semua kopi jadinya aneh? Kan enggak. Kita nggak bisa pukul rata semua hal. Dipelajarin dulu ya. Jadi harus apple to apple. Harus kalau membandingkan apel dan apel. Jangan semangka sama apel. Nggak akan nyambung. Itu aja Mbak Dewi. Semoga bisa menjawab. Oke, begitu Mbak Dewi. Jadi kalau bagaimana cara ngebuang rasa trauma? Kalau saya sih mending si traumanya itu dibungkus sama koran, masukin ke resek, buang ke tempat sampah, selesai. Gitu ya Mbak Dewi. Jadi jangan pernah trauma Mbak Dewi untuk bisnis. Tapi seharusnya kita belajar, oke? Belajar dari kesalahan. Karena kalau kita mau pintar, kita belajar dari kesalahan. Yap. Justru mungkin dulu-dulu Mbak Dewi pernah tertipu dengan investasi uang seperti ini ya. Justru itu Mbak Dewi harus belajar lebih bijak lagi, ya kan? Bagaimana nih tentang 3i Network dan sebagainya, Mbak Dewi bisa lihat nanti di YouTube, di manapun lah, apa itu 3i Network ya. Jadi pengalaman dulu jangan dijadikan trauma terus kita nggak mau investasi, kita yang rugi, ya kan? Makanya trauma yang dulu ya kita jadikan pembelajaran.
Oke. Nah, si traumanya itu tadi bungkus sama koran, masukin kresek, buang ke tempat sampah, selesai. Oke, Mbak Dewi? Sepertinya, Ya, tetap semangat. sepertinya Tetap cukup investasi nih. di CAR, ya. Sesi Oke. pertanyaannya sepertinya kita harus lockdown. Oke, pandangan miskin katanya siap? Bu Mentor. Oke, Oke. semangat. Maluku hadir, mantap. Maluku. Oke. Sedikit lagi, Bu Eri katanya nih. Satu pertanyaan boleh Oke, deh? dari Maluku Utara nih, mau bertanya nih. Saya nggak pandai berbicara soal bisnis 3i. Apa solusinya? Jadi nggak pinter ngomong bisnis 3i. Solusinya apa? Kalau nanya ke saya, Pak, saya jawabnya apa? Lidahnya dikerok pakai emas. Jadi nanti pinter ngomong. Monggo Bu Eri. Belajar, Pak. Allah bisa karena biasa. Allah bisa karena biasa. Saya juga dulu nggak bisa kok. Ya, kalau saya langsung aja menjawab pertanyaan Bapak. Bapak siapa tadi? Bapak Fardin Obi Mayor. Ya, Pak Fardin. Fardin Obi Saya Mayor. langsung aja maju ke keynote speaker ya. Ini karena pertanyaan ini jadi pembuka saya untuk membuka keynote speaker saya. Ya, jadi saya seorang ibu rumah tangga. Umur saya sekarang 50 tahun. Waktu saya ikut bisnis ini, Ada yang bertanya lagi nggak apa-apa Bu? buat next ya pertanyaannya, buat next aja. Waktu saya ikut bisnis ini, kalau Bapak kenal saya dulu, Bapak tidak akan menyangka, atau teman-teman tidak akan, mereka hanya melihat kayak gini nih, mereka hanya melihat kayak gini. Oh iya, Bu Eri mah pinter ngomong sih, jadi aja bisa sukses. Mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya saya adalah orang yang sangat minder. Saya tuh orang yang sangat introvert. Jadi saya nggak berani ngomong sama orang. Kalau saya kalau saya berbicara sama orang, saya sangat tidak punya materi untuk bicara. Kalau saya ngobrol di telepon, saya suka bingung mau ngobrol apa lagi. Jadi pada dasarnya saya orang yang sangat pendiam. Dan saya 10 tahun ada di dalam kemiskinan yang luar biasa. Suami saya dulu pengusaha, cuman kemudian suami saya bangkrut dan kami ada dalam keadaan kemiskinan yang luar biasa. Kemiskinan itu membuat harga diri saya habis. Saya tidak percaya diri, saya minder, citra diri saya hilang. Jadi saya tidak berani menatap mata orang, habis semuanya. Yang saya tahu waktu itu hanya saya cuma ibu rumah tangga. Kerjaan saya nganter jemput anak, nyuci piring, ngepel, masak, itu aja. Saya tidak pernah berbisnis. Saya terbiasa hanya minta uang dari suami. Kenapa saya ikut bisnis ini? Kenapa saya bisa sampai sejauh ini? Yang pertama adalah saya semangat, Pak. Saya merasa gini, saya boleh tidak bisa apa-apa, teman-teman. Saya boleh minder, saya boleh nggak percaya diri. Tapi itu semua tidak membuat saya jadi jauh lebih baik. Akhirnya, 6 tahun yang lalu, saya membuat langkah hebat di dalam hidup saya. Saya bilang saya melakukan lompatan. Kenapa? Karena saya, Eri yang sekarang tuh beda banget. Eri yang dulu tuh bukan Eri yang sekarang gitu. Eri yang dulu tuh, waduh, udah parah banget gitu, natap mata orang aja nggak berani. Jadi ngomong aja nggak pinter. Tapi saya semangat dan mau belajar karena saya mau merubah hidup saya. Saya pikir kalau tidak saya merubah diri saya, tidak akan ada perubahan apapun yang terjadi. Karena yang bisa merubah diri saya adalah saya sendiri. Orang lain bisa nyemangatin, orang lain boleh bisa motivasi. Tapi selama saya tidak mau belajar, selama saya tidak mau merubah diri saya akan tetap menjadi Eri yang dulu. Nah, Eri yang dulu sudah membawa saya ke kemiskinan yang dalam. Suami saya kerja, cuma dari hasil kerjanya tidak bisa membuat jauh lebih baik. No, hanya untuk bertahan hidup. Dan saya tidak bisa serahkan semua urusan nyari uang itu sama suami saya. Toh kami membangun rumah tangga ini bersama. Akhirnya Eri dulu yang tidak pinter ngomong, yang minderan, yang ngerasa bodoh,
Akhirnya saya loncat, saya merubah diri saya semangatin diri saya, Eri harus bisa, Eri harus bisa, Eri harus bisa. Kalau bukan saya yang semangatin diri saya, terus siapa? Nggak ada lagi. Jadi saya men-challenge diri saya mengeraskan diri saya untuk saya bisa berubah. Karena kalau saya lembek terhadap hidup ini akan keras terhadap saya. Tapi kalau saya keras terhadap hidup ini akan menjadi lunak buat saya. Tapi yang terlebih utama adalah cara pandang. Cara pandang Anda terhadap diri Anda akan membuat maukah Anda merubah atau tetap ada di zona Anda yang sekarang. Jadi paradigma diri Anda harus benar dulu, cara pandangnya harus benar. Anda lihat hari ini saya pakai kacamata. Kacamata adalah alat bantu untuk kita memandang dengan sudut pandang yang benar. Saya baca buku nih tadi, bacanya enak banget. Kenapa? Jadi kalau saya tidak pakai kacamata, ini tulisan rapet semua. Karena mata saya silinder gitu loh. Tulisan rapet semua. Pas saya pakai kacamata, saya pakai kacamatanya kacamata positif dan silinder. Nah, tulisannya jadi dia social distancing. Jadi dia ada jarak-jaraknya. Jadi saya bisa membaca dengan benar. Begitupun dengan Anda. Selama cara pandang Anda terhadap diri Anda kurang tepat, Anda akan sulit untuk melakukan perubahan yang berarti. Begitupun dengan cara pandang Anda terhadap perusahaan, terhadap bisnis 3i Network ini. Kalau cara pandang Anda tidak benar, kalau Anda hanya memandang ini cuma gini nih, bisnis tambahan, selamanya Anda akan dapat bisnis tambahan. Tapi kalau Anda melihat bahwa 3i Network ini akan membuat Anda punya peluang income puluhan bahkan ratusan juta, itu yang akan datang terhadap Anda. Jadi cara pandang yang benar akan membantu Anda membuat perubahan besar di dalam cara pikir Anda, action Anda, dan yang tentu saja akan membuat hasilnya pun berbeda. Saya mau bercerita tentang perbedaan antara pengusaha, MLM, dan asuransi. Kenapa semua sekarang kita ada di 3i Network yang jelas-jelas ini adalah perusahaan asuransi. Suami saya dulu pengusaha. Jadi saat beliau jadi seorang pengusaha, beliau jadi seorang direktur, yang beliau harus lakukan adalah beliau harus siap duit. Beliau harus sewa kantor, keluar uang tuh kan buat sewa kantor. Beliau harus bayar karyawan. Padahal mungkin kantor belum untung, tapi beliau sudah harus bayar karyawan, bayar telepon, bayar listrik. Semua urusan karyawan beliau harus penuhin. Bahkan di saat beliau nggak punya uang, pada akhirnya harus mengajukan pinjaman atau apapun. Nah, itu sulitnya jadi pengusaha. Kemudian bagaimana dengan suami saya pun dulu pernah pemain jaringan ya. Suami saya pemain jaringan 25 tahun di perusahaan jaringan. Dan beliau pernah sampai di posisi double diamond direktur. Waktu kami jual produk, kalau orang jual produk nih, yang pertama kan ada produk kan ada expire date-nya, betul nggak? Kita punya produk nih, ada jatuh temponya nih, produk bisa dipakai sampai kapan tuh ada. Nah kalau 3i kan nggak ada jatuh temponya. Ada sih sampai 74 ya, boleh bisa ngambil uang. Cuma maksudnya waktunya kan begitu panjang gitu. Kalau misalkan saya datang ke sebuah pertemuan ya, ada 100 orang di sana. And then saya tanya kepada mereka, siapa yang perlu makanan kesehatan? Mungkin beberapa orang saja yang itu menunjukkan jari. Mungkin beberapa orang saja yang berdiri, mungkin beberapa orang saja yang sepakat. Kemudian saya bertanya, misalkan di 100 orang itu, siapa yang butuh kosmetik? Mungkin beberapa orang juga yang mengacungkan tangannya. Tapi kalau saya bertanya,
kepada 100 orang itu, siapa yang butuh duit? Saya pikir semua orang yang di ruangan itu pasti mengacungkan tangannya, karena semua orang butuh duit. Nah, bisnis kita adalah bisnis tabungan. Kalau mengerjakan bisnisnya, dapat uang. Luar biasa. Kalau kita nabung di bank nih, uang kita kan nggak bisa diapa-apain. Betul? Tapi kalau kita nabung proteksi di 3i, selain kita nabung, kita pun bisa berbisnis. Dan dengan berbisnis itu, kita bisa dapat bonus. Jutaan, puluhan juta, ratusan juta. Dahsyat, luar biasa. Dulu saya jualan produk nih, harus cerita, ini produk nih terbuat dari embun pertama di Switzerland. Padahal saya belum pernah kali ke Switzerland. Ini produk terbuat dari anggur yang ditanam di sekian area. Kita aja kagak pernah ke sana. Kita udah kayak dokter aja cerita ini hebat-hebatan. Kalau cerita makanan kesehatan, di hadapan kita sudah ada blog. Blognya gimana? Kalau ada orang bilang kayak gini, aduh saya udah biasa pakai obat dokter, saya nggak berani minum makanan kesehatan karena takut terjadi apa-apa. Kita udah udah terblok dengan sendirinya. Tapi kalau cerita 3i, saya pikir semua orang butuh tabungan. Orang kita aja ajarin ke anak kita, hei, nabung ya nak, nabung, nanti lebaran tahun depan kita beliin sepeda. Betul gak? Kita aja ajarin anak menabung. Masa kitanya nggak mau nabung? Jadi kalau bisnis nabung itu bisa untuk masa tak terduga seperti sekarang ini, betul? Bisa untuk masa depan. Nah, nanti kan kita punya dana pensiun. Seorang pengusaha ojek online, buruh pabrik, nggak ada dana pensiun. Kita yang harus mempersiapkan dana pensiun kita. Makanya, kenapa saya bilang 3i Network ini bisnis anti rugi? Karena sesungguhnya semua orang butuh produk ini. Yang produknya jelas-jelas Carling Promik, 3i Network, uang jelas-jelas. Kalau bicara apple to apple, ya ini yang satu produk jelas, yang satu ini uang. Semua orang butuh uang gitu. Jadi tabungan mereka pasti perlu untuk masa sekarang, masa tak terduga, dan masa depan. Apalagi seperti kita nih, harus siapin dana pensiun. Kemudian tadi dari sisi perusahaan, misalkannya, wah ini perusahaan jaringan, saya trauma nih kalau perusahaan jaringan, takutnya bonus nanti nggak dibayar, takutnya perusahaannya tutup. Gini, kalau perusahaan MLM yang produk, karena Pak Sugih pernah tuh punya perusahaan jaringan gitu, produk. Kalau produk mau naikin harga, kita yang punyanya nih, misalkan di perusahaan MLM nih, saya yang punyanya, saya mau naikin harga barang, bisa nggak? Bisa. Saya nggak perlu ngomong-ngomong sama member, gua mau naikin produk, kenapa? Orang saya impor kok dari Amerika, dolar naik kayak gini, saya mau naikin harga bisa? Bisa, mau naikin harga. Kemudian udah naikin harga, banyak orang jadinya yang mundur, produknya jadinya kurang laku. Kira-kira nih, kalau perusahaan saya banyak, atau ya udah perusahaannya saya mau tutup, boleh nggak? Boleh banget. Tutup mah tinggal tutup. Kenapa? Karena perusahaannya milik independen, milik sendiri, nggak ada yang ngawasin. Jadi kalau mau tutup, ya tinggal tutup. Nah, kalau perusahaan asuransi, itulah kenapa saya ikut join, senang sekali ikut perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi itu umurnya puluhan, bahkan sampai ratusan tahun. Itu yang membuat saya merasa nyaman mengerjakan bisnis ini. Karena artinya, kalaupun saya mengerjakan bisnis ini, saya aman. Karena bonusnya
berarti akan puluhan tahun. Kok bisa seyakin itu? Bisa, karena kalau perusahaan asuransi diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK, di mana setiap bulan CAR diperiksa nih sama si bank kustodian, sama si OJK. Ini sehat nggak nih perusahaan? Nah, kalau sehat, kalau misalkan perusahaan asuransinya bilang mau tutup, alasannya di sebelah mana? Nggak ada dasarnya. Apalagi RBC kita di atas 200. RBC itu resiko berbanding modal. Yang ditetapkan pemerintah adalah 120%. Artinya, kalau terjadi apa-apa dengan nasabah 3i Network, perusahaan masih bisa tuh bayar 100%. Dan 20%-nya buat ketahanan perusahaan. Nah, sekarang RBC kita udah di atas 200. Jadi, udah bisa 2 kali bayar artinya. Jadi perusahaan ini sehat banget. Malah kita lagi bikin jalan tol itu. Jalan tol apa itu yang Jati Asih dan mana gitu. Jadi, apalagi kita punya perusahaan yang punyanya Salim Group. CAR perusahaan udah 45 tahun. Kalau yang trauma, wih nanti duit saya dibawa pergi, ya. Kalau mau dibawa pergi duitnya, kalau perusahaan ini mau nipu udah dari tahun kapan keles, ya. Nggak usah nunggu sampai 45 tahun 6 kali ganti presiden. 98 kita mengalami krismon yang luar biasa hingga banyak bank-bank yang pada merger. Tapi CAR kan tetap berdiri sampai sekarang ya, sampai 2020. Bahkan ya makin luar biasa dengan banyak sekali penghargaan setiap bulan yang CAR dapatkan. Jadi kalau bercerita bahwa wah takut ditipu, takut bangkrut, tutup nanti perusahaannya, nah itu jauh banget. Jadi CAR dengan RBC-nya yang luar biasa, asetnya yang triliunan, apalagi di bawah perusahaan Salim Group yang punya Indofood, Indomaret, Indogrosir. Wih, udah orang ketiga terkaya di Indonesia. Kalau cerita bangkrut, saya suka ngomong gini nih sama teman yang ngomong gitu. Kamu kerja di mana? Kira-kira Anda tahu nggak? Bos kamu punya asetnya berapa? Kayaknya kalau mau bangkrut ya bangkrut sana dulu gitu daripada kita yang sudah berdiri 45 tahun. Apalagi sekarang zaman medsos. Kalau si CAR mau nipu-nipu, Anda aja taruh di Facebook, taruh di Instagram, perusahaan CAR penipuan bla 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 gitu. Tutup tuh perusahaan. Tapi ya maksudnya kan tidak ada yang seperti itu. Sejauh ini kita sudah bayar klaim itu kalau nggak salah yang tahun 2019 kemarin kita 28 miliar untuk klaim meninggal dunia. Dan kita sudah memperoleh banyak sekali penghargaan. 20 sekian penghargaan. Artinya gini, kalau perusahaan jaringan, kita kan bicara soal perusahaan jaringan. Kalau yang berbasis produk, ini bisa tutup, bisa. Bisa kapan saja. Saya pelakunya. Tuh yang pelakunya Scott Sugi bisa kapan saja karena kagak ada yang ngawasin Mas Bro dan dear sistaku. Nah kalau asuransi ada OJK, jadi kalau cerita tutup masih jauh banget gitu. Itu tadi cerita perusahaannya yang luar biasa, cerita soal produknya yang kalau kita tidak ada jatuh temponya. Yang ketiga, marketing plan. Ya, marketing plan. Kalau bisnis jaringan, marketing plan dulu suka ada judulnya tutup poin. Ayo tutup poin, teleponin kan kita mitra kan. Ayo kamu tutup poin, belanja sekian, kamu nanti dapat persentase sekian. Belanjanya dia mungkin 1 juta, bonusnya cuma 70.000, tapi dijabaninnya kayak gitu. Nah kalau kita tutup poinnya apa? Nabung aja tiap bulan. Nabung proteksi, bayar preminya aja tiap bulan. Toh saat kita bayar premi, artinya investasi kita kan nambah, teman-teman. Investasi nambah, proteksi mah udah jelas gitu ya, tercover. Nah kalau misalkan di MLM, kita MLM produk, kita tutup poin produk terus tiap bulan. Jadinya apa? Segudang itu produknya.
udahnya, duit gua semua ini produk nih. Apa yang harus dilakukan? Nah, kalau kagak bisa jualan. Kayak saya nih, saya orangnya udah nggak bisa ngomong, udah nggak bisa jualan, udah paling tersusah sedunia aja. Tapi di bisnis ini, saya tertolong banget. Karena meskipun saya nggak bisa ngomong, hari gini, zaman udah hebat banget. Kalau kagak bisa ngomong, udah suruh dengerin aja FB online. Gak bisa jualan. Nah, emang saya mah kagak jualan. Saya mah bercerita kebaikan. Kalau orangnya nabung 3i Network, duitnya buat siapa? Kan duit buat dia. Nanti kalau dia bergerak, dapat bonus, transferannya masuknya ke siapa? Kan ke dia juga. Jadi saya tidak jualan. Saya sedang menebar kebaikan kepada banyak orang. Kalau ada orang yang nolak, IDL, itu derita lu. Kalau buat saya seperti itu. Terserah kalau saya. Karena saya berbagi kebaikan. Orang berbagi kebaikan itu tangannya tuh ada di atas. Tangannya di atas nih. Gua bagi ke sini. Dia kagak mau, ya tinggal pindah. Dia kagak mau, tinggal pindah lagi. Dia kagak mau, tinggal pindah lagi. Nothing tulus. Nah, dulu kalau jualan produk, kita kalau mau jualan ke orang, mau ngasih lihat ke orang, otomatis kita beli dulu produknya, betul? Kita beli dulu, artinya kita kan ngemodal dulu. Beli dulu ke kantor produknya. Udah kalau beli produk ke kantor, ngantrinya 3 jam. Ngantri 3 jam. Itu produk kalau bagus nih, kalau pas sampai rumah produknya misalkan ada, kan kita tidak cek semua, ada yang rusak, balikin lagi ke kantor. Jadi di awal kita udah nyediain modal itu buat apa? Buat kita bisa jualan ke calon prospek kita. Nah, 3i Network modalnya di sebelah mana, Bapak Ibu sayangku cintaku? Modalnya cuma 50.000. Habis itu Anda tinggal cerita. Bisnis ini Anda tinggal cerita ke orang. Cerita, Anda sedang berbagi kebaikan. Kayak saya waktu itu, saya senang banget ikutan 3i. Kenapa? Karena saya jadi punya tabungan. Dulu suami saya kaya, kagak punya tabungan. Kayaknya sih kaya, di kepalanya sih kaya. Berpikir bahwa everything will be running well. Semua akan berjalan dengan baik. Nah, kita kan nggak pernah tahu ada apa yang ada di depan. Dulu apa tuh? Dapat uang tuh enak banget. Jadi apa? Lupa untuk berinvestasi, lupa untuk menabung. Iya, digolang lagi, dikelola lagi, bikin lagi ini. Lupa nabung. Di bisnis ini, saya kok enak banget ya? Enaknya gini loh, kita punya tabungan. Pada akhirnya kita punya 17 polis. Saya kalau melihat polis itu, saya melihat dana pensiun saya. Saya kalau melihat polis-polis itu, saya bilang ke anak saya, ini warisanmu. Nah, kalau saya bikin warisan buat anak saya, taruh kata nih, saya mau kasih warisan ke anak saya 1 miliar. 1 miliar. Kalau saya nabung 1 juta aja per bulan ya, Anda nggak usah pegang kalkulator, percaya aja sama saya. Kalau Anda nabung 1 juta per bulan, Anda butuh 83 tahun untuk punya duit 1 miliar. Pernyataannya, tambahin sama umur Anda sekarang. Nah, 83 tahun Anda nabung, Anda udah di bawah tanah atau masih di atas tanah? Artinya itu impossible, nggak akan mungkin. Daripada nabung 1 juta sebulan, mendingan ikut 3i Network, ambil premi yang 1 juta. Apalagi sekarang NAB lagi diskon. Ambil premi yang 1 juta. Nah, dibiarin tuh duit 20 tahun, 30 tahun, itu duit jadi banyak. Jadi ratusan juta. Nah, kalau Anda tidak mensikapi itu, tidak memaksakan sekarang, Anda tidak akan pernah punya. Saya suka ngomong ke orang yang ngomong kayak gini nih, ya nantilah Bu Eri, saya sambil ngejawab yang PHP-nya Pak Martin nih, ya Bu Eri, nanti saya bilang sama istri saya dulu. Kalau yang kayak gitu, saya ngomongnya kayak gini nih ke bapak-bapak. Pak, kayaknya bapak kemarin kalau mau biliar, bapak nggak ngomong-ngomong deh sama istrinya. Kayaknya bapak kemarin kalau mau beli rokok, bapak nggak ngomong-ngomong sama istrinya. Kayaknya bapak kemarin kalau, maaf
anak nih mau ngadu ayam nggak ngomong-ngomong sama istrinya. Yang kayak gitu nggak ngomong. Kalau saya terus tambahin gini, bapak kan kepala keluarga pak, bapak itu pengambil keputusan. Kalau istri bapak seneng-seneng aja kalau bapaknya rajin nabung, daripada bapaknya rajin mancing dan rajin biliar sama rajin main, kan mendingan punya suami yang rajin nabung. Istri mah seneng-seneng aja pak, apalagi kalau ada apa-apa dengan bapak, kan ahli waris istrinya pak. Jadi saya mengerti bahwa bapak pengen berbicara sama istri bapak dulu, tapi berbicaranya diganti kayak gini nih pak, karena bapak kan tulang punggung keluarga nih, bapak kan yang memutuskan nih, kenakan harga dirinya teman-teman. Ngomong ke istrinya, Neng, cinta, sekarang bapak sudah punya tabungan. Istri itu ya langsung merah merona tuh kalau bilang suami punya tabungan gitu. Nanti kalau ada apa-apa sama ayang, kan nanti buat Neng juga. Nah gitu, tinggal dielus-elus dikit, istri mah aman gitu. Jadi saya bilang, kalau ada suami yang ngomong mau bilang dulu sama istrinya, bohong. Kalau saya mah yang kayak gitu, next. Follow up sekali, follow up 2 kali, udah itu next. Dia kagak ada, ya itu, yang aneh aja. Terus bagaimana dengan istri yang ngomong, Tar, saya kan bukan nggak biasa nyari uang, saya mau bilang dulu sama suami. Bilang seperti ini sama istri-istri yang seperti itu. Bu, justru ibu nggak biasa cari uang. Nih sekarang yuk cari uang bareng-bareng. Apalagi ibu cuman menabung. Toh nabung bagus bu. Misalkan anak nih nanti mau sekolah bu, buat nanti anak ini masuk kuliah atau apa. Kalau nanti bapak bisa punya uang buat nanti nyokolain anaknya, ya bagus bu. Berarti tabungan ibu kan utuh, betul? Nah, tapi kalau misalkan bapak pas lagi keadaan lagi tidak nyaman, nah ibu kan bisa bantu bapak dengan punya tabungan ini. Bapak pasti bisa lebih sayang lagi sama ibu. Seperti itu, karena suami pun seneng kok kalau istri punya banyak tabungan, daripada kalau misalkan beli baju, hayo, ya nggak pernah ke mall. Iya sih bener, nggak pernah ke mall. Itu paket tiap hari, paket, tetap aja dibayar. Ya, daripada punya istri yang rajin shopping, kagak bilang-bilang sama lakinya, ya pasti suami-suami pasti lebih senang punya istri yang banyak tabungan. Itu jadi ya itu saya berbagi tentang handling problem yang mengatasi, yang kan alasannya kayak gitu kan banyak ya, bener nggak? Tiap kali kan kita ngomongin orang alasan, alasan ini, alasan. Kalau saya bilang, aduh, anggap aja kalau misalkan dia bilang boro-boro buat makan, boro-boro buat nabung, makan aja repot segala rupa. Bu, hati-hati, kata-kata adalah doa. Nah, yang sekarang bilang bahwa boro-boro buat nabung, nah sibuk sekarang dia cari makan kan, betul nggak? Jadi hati-hati dengan bahasa. Mereka punya kok uang 3,5, 700 tuh mereka punya. Tinggal bagaimana Anda meyakinkan dengan keyakinan yang Anda punya dulu. Kalau Anda belum yakin, agak sulit meyakinkan orang gitu. Semakin Anda berbicara, semakin yakin juga. Sebetulnya saat Anda berbicara dengan orang lain, saat Anda meyakinkan orang lain, saya kasih tahu Anda, sebetulnya Anda sedang meyakinkan diri Anda. Semakin banyak Anda berbicara, Anda akan semakin yakin. Saat Anda semakin yakin, Anda semakin tajam bicaranya. Anda semakin tajam, Anda semakin ahli. Orang yang Anda baru ngomong satu kata, orang langsung closing jadinya. Kenapa? Mantap. Karena orang merasakan antusias dari Anda. Itu aja teman-teman. Jadi marketing plan kita luar biasa. Kalau si MLM itu ada yang disembunyikan, tidak semuanya diceritain. Nah kalau kita kan semuanya transparan. Mana coba yang ditutup-tutupin? Nggak ada yang ditutup-tutupin. Semuanya jelas. Anda mau punya bonus berapa? Ada semua di sini. Anda lihat baik-baik. Yang di sini ini ya, bukan gara-gara 3i keren-kerenan nih bikin ini 1 juta, 10 juta, puluhan juta. Bukan keren-kerenan. Ini udah disediain buat Anda. Tapi Andanya yang harus ngambil.
nggak pernah follow up orang. Hari gini Anda tidak invite orang buat FB online, and then kemudian Anda bilang akan kron pada waktunya. Hey, Anda tidur kelamaan. Nggak ada yang ujuk, nggak ada makan siang gratis. Semuanya pakai duit, semuanya pakai usaha. Jadi ada yang nggak ngundang FB online, tapi berharap jaringan besar. Ngimpi. Anda nggak pernah cerita tentang 3i Network, Anda berharap bisa cepat kron. Ngimpi. Jadi lakukan hal yang apa Anda bisa lakukan saat ini. Kalau Anda bilang, enak Bu Eri mah, soalnya Bu Eri bonusnya udah banyak, jadi ngomong apa aja enak. Saya kasih tahu Anda, masih punya waktu nggak sih? Saya kasih tahu Anda tidak akan pernah mau ada di posisi saya saat itu. Saat saya memulai, nggak akan pernah mau. Gila, susah. Dihina orang. Anak saya disebut gembel. Apa anak Anda harus disebut gembel dulu baru Anda bergerak? Kalau ada orang tanya bagaimana Bu Eri biar bisa semangat, kesulitan Anda, kemiskinan Anda itu yang harusnya membuat Anda semangat. Anda tidak perlu menunggu segalanya. Kesulitan aja. Dulu anak saya disebut gembel. Saya tidak punya waktu sama suami saya. Bahkan suami saya kalau ngobrol sama saya juga kayaknya cuman cuman gak enak aja harus jawab. Saking apa? Saking beliau pusing ditagih utang ratusan juta. Mau punya utang ratusan juta? Kalau mau punya utang ratusan juta, Anda bisa jadi platinum. Kan gak mau. Kalau nggak mau, jangan nunggu keadaan jelek dulu. Bergerak saat keadaan lagi enak. Ini keadaan nggak enak, Bu. Emang cuman Anda aja yang ngalamin. Seluruh dunia ngalamin keadaan kagak enak. Nih, Kosugi, saya mau Kosugi nyenter ke sini, Kosugi. Saya mau menggambar. Nah, Bu Eri mau menggambar. Saya mau menggambar ya. Ini Jadi dulu muridnya Patino Sidin. Ya, saya muridnya Patino Sidin. Jadi Anda harus bilang bagus gitu ya. Saya mau menggambar, teman-teman. Oke, Kosugi. Anda tidak bisa mengharap bahwa langit akan selalu biru, jalan akan selalu rata. Dalam hidup kita, ada masa di mana kita seperti ini. Nggak semuanya lurus. Ada kalanya hal kita ada di bawah dulu. Tapi nanti pun akan balik ke atas. Ada saat memang kita dalam keadaan mudah. Nah, sekarang kita ada dalam keadaan sulit. Tapi nanti pun sabar, kita pun akan mengalami saat yang mudah lagi. Gitu loh. Jadi, yang paling penting di sini adalah Anda tahan, Anda berjuang. Nanti akan ada orang yang bertahan di sini. Di grup Anda ataupun Anda sendiri, saya berharap ada orang yang bertahan, ada orang yang berjuang juga. Kemudian ada orang yang down juga berjuang, ada orang yang down juga. Dan ini tidak apa-apa, nggak masalah. Nah, Anda harus bergerak dengan orang yang bertahan dan berjuang. Karena kalau ngedengerin orang yang ngeluh terus, mau sampai Naruto jadi kron juga tetap ngeluh. Karena ngeluh itu karakter orang kalau udah negatif, udah ngeluh, terus aja ngeluh. Yang penting kita motivasi. Yang down gimana? Kita perhatiin tetap, tapi perhatiannya yang di sini 20%, kita bergerak di yang berjuang dan bertahannya 80%. Kalau kita bergerak di yang di sini, kita akan keluar dua energi. Satu, memotivasi dan ngedorong-dorong. Nah, kalau kita bergerak di yang di sini, ya udah, tinggal motivasi aja, tinggal membakar aja. Karena setelah masa sulit ini, pasti akan ada masa kemudahan. Saya yakin itu. Tuhan tidak akan membiarkan situasi seperti ini terus. Saya yakin akan ada situasi di mana nanti akan naik. Nah, yang bertahan
dan berjuang ini akan mengalami momentum, dan mereka akan ada di sini. Saat mereka ada di sini, saat kita masuk di masa yang lebih baik, masa kemudahan lagi, mereka bayangin kalau masa sulit itu mereka masih bisa bertahan, apa yang terjadi dengan masa kemudahan? Bayangkan omset Anda. Kalau di sini pun mereka masih tetap kuat, masih bertahan. Bagaimana dengan di sini? Pasti lebih hebat lagi. Bagaimana dengan yang down? Yang down pun pasti akan mengalami hal yang sama. Hanya mereka kehilangan momentum. Mereka kehilangan momentum karena terlalu banyak mengeluh. Kehilangan momentum, kehilangan jauh kesininya. Begitu teman-teman. Jadi ini yang perlu Anda perhatikan. Ini yang perlu Anda jaga. Semangat Anda yang perlu Anda jaga. Bertahan di dalam kesesakan, bertahan di dalam segala sesuatu, karena badai ini pasti berlalu. Badai ini pasti berlalu, tidak akan selamanya seperti ini. Tetap semangat, tetap optimis. Itu yang membuat kita kuat. Tahukah Anda, kalau Anda selalu negatif, kalau Anda selalu khawatir, kalau Anda selalu berpikir nggak bisa, aduh lemas, saya tambah lemas. Tapi kalau Anda semangat, itu membuat imunitas Anda pun jadinya naik. Anda jadi sehat, Anda jadi kuat, dan Anda bisa berbagi energi ini dengan orang lain. Ya, karena apa? Karena Tuhan tidak akan merubah hidup suatu kaum bila kaum itu tidak mau merubahnya. Jadi di situasi yang sekarang ini, yang belum join, ini adalah waktu yang tepat untuk Anda join. Karena apa? NAB-nya lagi diskon. NAB lagi diskon, masuk sekarang, ambil premi di 3,5, 700 dan 1 juta. Teman-teman, uang itu bukan buat leader Anda, bukan buat saya. Uang itu akan kembali ke Anda, setiap persennya, tiap recehnya akan kembali ke Anda, bahkan lebih banyak. Pada akhirnya Anda akan punya dana pensiun, pada akhirnya Anda akan punya warisan buat keluarga Anda. Dan kerjakan bisnisnya. Kalau ikut 3i Network hanya untuk ikut tabung proteksinya, kalau saya bilang sayang banget. Anda bisa dapat paket lengkap. Anda bisa membayar premi Anda dari bonus-bonus yang bisa Anda dapatkan setiap bulannya. Jadi manfaatkan, maksimalkan FB online ini untuk mengundang calon prospek Anda, dan kami akan membantu hingga calon prospek Anda bisa closing. Itu saja. Ingat, Anda mungkin bisa saja bilang enggak, ini bukan waktu saya. Saya kasih tahu Anda, keluarga Anda tidak bisa menunggu. Perut Anda tidak bisa menunggu. Jadi paksakan untuk nabung. Enggak ada paksakan. Kalau Anda bilang, Bu Eri enak ngomongnya, saya dulu maksain. Saya dulu nggak punya duit, nggak punya uang saya. Bahkan saya untuk uang 2.000 aja, saya rela jalan kaki loh ke kantor Buah Batu. Biar apa? Biar saya punya uang 2.000. Dan itu terjadi 7-8 tahun yang lalu. Enggak, itu 6 tahun yang lalu. Di tahun-tahun pertama saya kan setengah mati. Di tahun-tahun pertama saya membangun bisnis ini, saya setengah mati. Saya masih rajin jalan. Saya nggak punya uang. Makanya kenapa saya bergerak cepat. Di 4 bulan saya bron agensi, dan selanjutnya. Kenapa saya bisa bergerak cepat? Karena kebutuhan saya mendesak. Karena kebutuhan utang-utang saya harus dibayar. Dan karena impian saya ingin cepat terwujud. Jadi kalau Anda yang mengerem langkah Anda, banyak berpikir, lihat lagi keluargamu, lihat kondisimu saat ini, berpikir dengan jernih dan tenang. 3i Network ini solusi. 3i Network jadi solusi buat hidup saya. Saat ini saya punya bonus kurang lebih di 40-60 jutaan per bulan. Wah, masa sih? Iya beneran. Saya juga dulu gak kebayang bisa punya bonus segitu.
Tapi kalau nggak kebayang, kerjain aja. Nanti juga ditransfer masuk rekening. Bagi yang tidak percaya, nggak masalah. Nggak masalah. Kerjain aja setiap harinya. Kok tapi bonus saya masih 1 jutaan, 2 jutaan? Action Anda diperhebat lagi. Maka cepat atau lebih cepat Anda pun akan menerima transferan puluhan ratusan juta. Ini bukan hoax. Ini saya berbicara seperti ini, nggak bilang bahwa saya hebat, nggak bilang bahwa saya jagoan. No, saya jauh dari itu. Saya hanya orang yang bersyukur bahwa saya terbuka hatinya untuk bisnis ini. Ayo teman-teman, setelah mendengar informasi ini, jangan tutup telinga Anda, jangan buta setelah melihat kesaksian ini. Berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan, dan bismillah. Saya nabung aja. Semoga ini jadi jawaban doa-doa saya. Itu saja dari saya. Buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, tetap semangat, tetap kuat, bertahan dan berjuang. Karena saya yakin percaya garis finish itu pasti sudah ada dekat di hadapan kita. Terus saja berlari, terus saja berlari, terus saja berlari. Raih impianmu, jangan biarkan siapapun mencuri impianmu. Karena engkau adalah pemenang kehidupan. Saya Ribiniarti, sampai jumpa di puncak kesuksesan. Jangan pernah menyerah. Oke, terima kasih banyak Ibu Eri. Bu, sebenarnya ini ada, kalau saya dibilang sih banyak pertanyaan nih, cuma karena waktu yang terbatas, karena BOP dan testimoni keynote ya. Jadi saya pikir bagaimana kalau besok hari Jumat jam 7 malam kita live FB online lagi seperti ini, tapi khusus bertanya. Jadi teman-teman yang tadi sudah bertanya tapi mungkin belum bisa dijawab, ya, teman-teman bisa tulis pertanyaannya apa. Jadi dimulai dari sekarang nulis nih mau nanya apa. Nanti besok jam 7 malam, ya, silahkan ketik pertanyaannya. Nanti saya dan Bu Eri akan memandu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Jadi besok jam 7 malam tuh tidak ada BOP dan tidak ada keynote. Kita sharing. Jadi ya, khusus sharing tentang pertanyaan-pertanyaan saja. Maksimalkan gitu ya. teman-teman. Setuju teman-teman? Ya. Maksimalkan ya. Jadi besok jam 7 malam kita live FB lagi, ya, khusus pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman boleh ajukan kepada saya dan Bu Eri nantinya ya. Jadi besok kita jam 7 tidak ada BOP, tidak ada keynote ya. Jadi hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan aja. Seru, bagus tuh, good gitu idea, ya. Coach. Karena ini banyak teman-teman nih yang mau nanya ini, tapi karena waktunya tidak mencukupi, sehingga maaf tidak bisa dijawab sekarang. Tapi ingat teman-teman, besok ya, semua pertanyaan teman-teman akan dijawab satu persatu. Oke, jadi jangan pundung, jangan marah, jangan kecewa ya yang pertanyaannya hari ini belum dijawab. Besok bertanya lagi ya. Besok jam 7 malam khusus pertanyaan. Ya, yang belum bergabung sekarang segera hubungi leadernya, closingkan segera, cepat gabung, submit, kemudian transfer. Dan selamat datang di keluarga besar 3i Network Indonesia. Oke, mungkin saya kesaksian dikit nih dulu tentang bertahan, tadi Bu Eri gambar itu ya. Di MLM dulu ya, saya juga di sana, bukan di sana, Bu Eri yang di sana ya. Saya hanya membantu tentang kosmetik, depannya O, belakangnya E ya. Huruf keduanya R, huruf ketiganya I, dan seterusnya. Ya, itu saya punya teman di tahun 1998. Itu perusahaan itu sepi banget. Ya, lalat pun satu mau masuk aja kagak mau, saking sepinya. Nah, teman saya ini ya, namanya sebut saja Ibu D ya. Ibu D ini tapi tiap hari datang ke kantor loh teman-teman. Padahal di kantor nggak ada orang. Ya, tapi Ibu D ini sama timnya tetap aja ke kantor ya, setiap hari. Oke, selama 2 tahun Ibu D ini tiap hari datang ke kantor. Catat ya, Ibu D ini setiap hari datang ke kantor selama 2 tahun,
dari tahun 98 ke tahun 2000. Dan ada desas-desus bahwa perusahaan ini mau ditutup. Tapi Ibu D ini tetap aja ya datang ke kantor. Hingga akhirnya tahun 2000 perusahaan ini mengadakan suatu gebrakan yang luar biasa. Dan akhirnya masa-masa sulit itu terlampaui ya, diganti dengan masa-masa kemudahan. Dan apa yang terjadi? Ibu D inilah orang pertama yang mendapatkan kemudahan, dan Ibu D inilah orang Bandung pertama yang mencapai posisi tertinggi dengan bonus waktu itu hingga 45 juta per bulan, teman-teman. Oke, jadi tetap bertahan, tetap semangat. Begitupun saya dulu di MLM tahun 98, ya harga produk dari perusahaan MLM saya itu naik dari 760.000 ke 3 juta karena adanya krisis moneter. Semua orang panik, ya bingung mau jual kemana nih dan sebagainya. Tapi saya malah ngeborong barang. Saya kumpulkan tim saya kasih motivasi tetap bertahan, tetap berjuang. Ya, mereka tetap jadi stokis dengan barang-barang yang banyak. Akhirnya apa? Akhirnya saya dan tim duluan di Bandung yang lebih maju. Bahkan saya adalah orang Bandung pertama yang mencapai posisi tertinggi, yaitu Double Diamond Director. Ya, makanya teman-teman jangan pernah menyerah dengan keadaan yang gak enak ini. Jangan pernah down dengan keadaan yang enak ini. Tetap semangat. Ya, tetap bertahan, tetap berjuang. Karena ingat, orang yang paling sulit dikalahkan adalah orang yang tidak pernah menyerah. Oke? Andakah itu? Terima kasih banyak. Sampai jumpa besok di acara FB Online SL Rajawali untuk sesi pertanyaan. Siapkan dari sekarang pertanyaan-pertanyaannya. Besok kita akan bertemu lagi jam 7 malam. Bye now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Tuhan memberkati.